Sana, lihat dulu. Tidur. Coba jabat tangan. Tidur. Nggak bisa tidur, guys. Reja, Ya. Tidur nggak? Enggak. Ya udah, duduk. Duduk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Assalamualaikum para sedulur sehat kebatinan. Saat ini tepatnya pukul jam 2 malam di malam apa ini? Malam Sabtu. Malam Sabtu. Tiba waktu itu hari apa? Sekitar 3 hari 4 harian lah. Masya Allah. Jadi beliau ini naik tingkat level 2, Kang Riza dari Ponorogo, ya kan, sudah berapa session, sudah berapa banyak lah ya yang bagaimana, banyak hikmah, banyak ilmu yang didapat. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah, Masya Allah. 3 malam lah kayaknya di sini ya. 3 malam kurang. 3 malam. Pengennya terus lah. Pengennya terus, guys. Gitu. Jadi belajar lagi lah. Oke, mudah-mudahan nanti ada rezeki, sehat, naik tingkat lagi ya. Ya, insya Allah, amin. Jadi saya ceritakan untuk teman-teman sedulur ya, Kang Reza ini kemarin ngambil level 1, lalu dia pulang dan dia gagal dalam bermain gendam hiburan atau gendam hipno, tapi dia tidak gagal dalam kehidupannya karena rezekinya, kesehatannya, bahkan tingkat ibadahnya dan harmonis keluarganya semakin meningkat ya. Iya. Nah, cuman yang namanya manusia pasti inginlah yang namanya bagaimana sih menggendam orang, menghipno orang agar orang itu tertidur ya. Ya. Sebagai untuk meningkatkan keyakinan dan semangat dalam pelajari satu keilmuan gitu. Nah, di situ beliau ini mengeluh, akhirnya dia datang lagi untuk mengambil tingkat level 2 dengan membawa keluhan, yaitu dalam bermain gendam hiburannya beliau gagal maning. Gagal. Ya, tapi karena persangka baik, persangka yang baik, niat yang bagus, beliau tetap semangat ya. Sampai sekarang beliau singgah menginap di Padepokan Kanangsong Kipejepati selama 3 malam. Dan alhamdulillah selama 3 malam ini beliau digembleng, diarahkan dari tingkat teorinya sampai prakteknya ya. Alhamdulillah. Sekarang Aki mau tanya sama Kang Reza, paham sudah tidak dengan bermain gendam? Sudah paham. Sangat paham? Sangat paham. Yakin pulang bisa? Yakin bisa. Alhamdulillah. Itu teman-teman dengar sendiri ya. Sekarang dia 3 malam di sini pengen benar-benar bisa dan mengerti tentang gendam, dari hiburannya, pengobatannya dan lain sebagainya. Bahkan sampai sihirnya dia nanya. Ya, sekarang sudah puas ya? Puas. Puas, sangat puas. Oke. Sebelum antum pergi, ya kan, adakah pertanyaan lain kepada saya sebelum Anda pergi balik ke kampung halaman dengan membawa segudang ilmu? Adakah yang masih gundah di hati? Ya, sebenarnya masih banyak lah yang ingin tanyakan, yang ingin dipraktekkan. Sekarang begini, sekarang udah 3 malam, 4 hari 3 malam lah. Saya cari gimana ya? Cari kepuasan lah, ingin benar-benar mempraktekkan gendam, dan akhirnya sudah bisa. Cuma yang dari pikiran gini, apa sih yang dirasakan ketika orang itu saya gendam, bisa nggak saya alami? Terus terang gini, saya punya ilmu gendam, udah di level 2, bisa nggak saya digendam? Oh begitu, jadi intinya pengen digendam, pengen merasakan digendam. Ya. Oh begitu. Pengen coba. Nah dulu kan pernah belajar ilmu gendam, hipnotis udah, gendam udah. Dulu udah pernah belum? Dulu kan udah pernah, kata cerita, oh saya udah belajar ke sonok sini Ki. Hipnotis udah, gendam udah. Ya terus terang saya buka di sini aja ya. Jujur aja, dulu itu sebelum ke tempatnya Ki Prajapati saya pernah belajar. Gak usah sebut padepokannya.
Pernah belajar Ya, aja. pernah belajar. Satu hipnotis, yang kedua gendam, dan yang sekarang ini gendam. Berarti ketiga kalinya saya baru berhasil ini. Baru ini berhasil. Ya. Terus Anda berhasil menggendam orang di sini, sekarang berhasil. Ya, berhasil. Terus Anda digendam berhasil nggak dulu? Enggak. Nggak berhasil? Ya. Pernah ditidurin nggak berhasil? Nggak berhasil, pura-pura. Pura-pura. Itu bagaimana bisa pura-pura? Malu, Ki. Malu? Ya, iyalah, gimana ada gurunya. Terus kalau kita nggak ngikutin, tiba-tiba saya bangun nanti, malu lah, Ki. Kalau guru kalau udah gitu saya pura-pura tidur. Kalau bangun lagi nanti malu di dia lah. Menjaga itu maksudnya. Menjaga image. Iya, seorang guru ya. Iya, menjaga. Walaupun duit habis, tenaga capek. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu tanda-tandanya orang yang berjuang dengan ikhlas. Alhamdulillah saya udah dapat sekarang. Oke, jadi minusnya pertanyaan di lubuk hati yang masih menjanggal, pengen ngerasain digendam. Ya. Oke, para sedulur, sebelum saya mencoba mempraktekkan kepada beliau pengen rasanya digendam, memang udah 3 hari ini saya belum pernah mentes untuk menggendam dia, gitu kan? Karena beliau bilangnya saya pengen menggendam karena gagal di kampungnya, dia pengen menggendam. Tapi alhamdulillah saat ini dia sudah bisa, dan sekarang besok pagi beliau ingin kembali ke negaranya di Ponorogo. Ya, kemarin takut sih katanya ngomong digendam ya kan, sekarang berani. Ya kalau udah tega kayak gini ya pengen tahu lah. Kepalang tanggung ya. Iya, kadang terlanjur basah lah. Biar lebih tahu sekalian ya. Kemarin emang saya betulnya pengen gendam dia dulu, tapi beliau katanya nggak mau, takut. Tapi sekarang tiba-tiba nantangin, pengen digendam saya, gitu ya. Iya. Oke, nanti kita coba ya. Iya. Nah, kita coba. Memang kalau dilihat dari karakternya beliau ini, memang karakter yang memang sulit untuk digendam. Karena dia karakternya pemikir, karena dia bisnismen. Orang bisnismen itu otak kirinya sangat main, hitung-hitungannya. Iya, pakai ini akalnya, logiknya itu jalan banget. Nah, itu memang butuh profesional dalam melakukan eksekusi kepada si target. Tetapi tanda kutip teman-teman Pak Sedulur, sedikit saya beritahukan tentang metafisika jalan kerja ilmu gendam. Sebetulnya Kang Reza dan para sedulur pusat kebatinan, yang namanya gendam itu nggak harus tepak molor. Itu nggak harus begitu. Itu hanya sekedar aplikasi hiburan saja. Adapun ilmu gendam yang sesungguhnya yang datang dari leluhur kita, tanah Jawa Nusantara ini, gendam diciptakan untuk alat cara media, yaitu untuk mempermudah kehidupan. Rezeki seret, jadi jembar. Dagangan sepi, jadi rame. Orang sakit jadi sehat, ya kan? Rumah tangga berantakan jadi rukun lagi. Itulah gendam. Adapun sekarang mengikuti arena zaman ya yang sudah diobok-obok oleh dunia hipnotis, akhirnya gendam ini harus bisa seperti hipnotis, gitu. Masuk dalam tidur, alam bawah sadar atau sugesti, gitu. Makanya alhamdulillah gendam mampu untuk melakukan itu. Tetapi para sedulur mesti diketahui. Tetapi pada hakikatnya leluhur kita menciptakan gendam bukan semata-mata untuk itu. Saya seringkali mengatakan dalam konten saya, kalau hanya untuk tepak tidur, orang molor, lebih baik belajar hipno. Nah, tetapi tetap saya akan mengabulkan permintaan Kang Reza. Kita akan coba ya. Jadi gendam itu nggak harus tidur. Ya. Gitu. Tetapi kalian akan lihat bagaimana saya melakukan gendam yang saya miliki dengan benar-benar dia menantang. Biasanya kalau orang menantang ini agak sulit teman-teman, agak sulit untuk melakukannya, gitu kan. Mendingan dia itu tidak menantang. Kalau menantang itu biasanya ada perlawanan. Tapi kita coba, mudah-mudahan beliau bisa ditepak molor, gitu. Oke, siap ya? Oke. Bangun. HP-nya sini dulu, HP-nya nih. Pakai injek. Sana, lihat dulu. Tidur.
Reja, Ya, bah, kok nggak tidur? Tidur dong. Gak bisa tidur. enggak. Gak bisa tidur bener. Dia gak bisa digendam, gak bisa dihipno. Ini orang bener-bener bebel ini keras ini. Baru batu nih, ya kan? Aduh, kacau juga ini. Aduh. Coba jabat tangan. Tidur. Gak bisa tidur guys. Aduh, masya Allah, masya Allah. Aduh. Tapi ini saya gak akan skip. Ini untuk pembelajaran kalian. Reja, Ya, Mas, tidur gak? enggak. Jadi orang yang gendam di luar sana kayak begini nih, nggak bisa tidur. Enggak. Nggak, ya udah. Duduk. Duduk. Oke. Kang Reja, ternyata ente memang nggak bisa digendam. Iya, enggak bisa. Yang penting ente bisa gendam orang dah. Iya. Ya. Ya. Yang penting ente bisa gendam orang, walaupun ente nggak bisa digendam. Emang buat Ya. apaan juga sih bisa digendam? Ya, Iya kan? Iya. Tapi nggak kecewa kan nggak bisa digendam? Enggak kecewa lah. Nggak kecewa kan? Nggak. Karena sudah tahu menggendam orang kan? Ya udah. Ya udah. Membuktikan saya. Oke guys, untuk kali ini Ki Prajapati nggak bisa menggendam orang dan tetap saya akan tayangkan video ini. Ya, bahwa saya bukan Tuhan, saya bukan dewa. Ya, jadi kalau belajar Ki Prajapati harus istiharo, yakinkan tanaman kekuatan, karena dari sekian banyak ratusan video saya tayangkan kegagalan saya mengeksekusi praktisi dari Ponorogo ini. Masya Allah, ditepak agak molor, bener-bener nih orang, luar biasa ini. Ngomong-ngomong Kak Reja, saya mau tanya, maaf ini mah, Ya. maaf ini mah, Ya. tujuannya ngambil gendam buat apaan sih? Gimana? Satu, buat kebaikan, hidup lebih baik. Terus yang kedua, pengen mempelajari ilmu tersebut lah. Jadi pengen sekali jadi orang baik, menolong orang lah. Iya, Masya intinya Allah. gini, apa yang saya inginkan harus tercapai lah. Apa yang saya ucapkan harus terjadi. Sebenarnya itu. Yang penting dalam mulut itu, tapi dalam hati keinginannya banyak. Intinya apa yang saya inginkan harus tercapai. Intinya pengen jadi maslahat lah. Iya. Buat umat, berbagi pada yang membutuhkan. Iya. Ya kan? Nah, Ki Praja mau tanya, kalau Ki Praja orang susah mau bantu nggak? Mau. Mau. Sangat bantu. Sangat Sekarang bantu. Aki jujur aja nih, rokok tinggal dikit. Tinggal dikit. Ya. Aki nggak punya duit. Punya duit nggak? Punya, tapi buat sanggup ini, buat balik gitu. Ya punya nggak? Keluar dari dulu, Ya, kali aja punya. cukup. Kalau nggak cukup saya balikin lagi duitnya. Iya. Tinggal ini buat nanti pulang. Masya Allah. Nih berapa duit sih? Guys, kita hitung. Satu. Ini cukup pulang. Buat beli rokok di jalan, buat makan. Buat siapa sedih banget dengernya guys. 200.000 sih saya buat jalan, buat pulang, beli rokok. Tapi Aki kan katanya mau jadi orang baik. Ya. Ya kan? Ya. Orang baik mah jangan mikir begitu. Ya. Harus mikirin yang susah. Aki susah. Nih rokok tinggal 2 batang. Capek ngajarin jangan. Aki mau beli rokok. Nih ya, Aki minta buat Aki, boleh nggak? Ya udah, boleh ya. Boleh nih. Boleh. Yakin nih? Yakin. Iya. Ini bilang sama teman-teman, saya ikhlas buat Aki gitu. Saya ikhlas mengasihkan uang saya buat Aki. Nah, terima kasih. Ngomong-ngomong, punya HP? Punya ya. Mana HP-nya, ambil? Ini. HP-nya merek apa? Merek Vivo gitu. Vivo. Beli baru apa udah lama? Lihat dong. Ya baru, dulu baru. Baru nih. Ya baru dulu. Mau dapat HP baru lagi nggak? Mau. Mau. Ya udah. Ini buat Aki sedako ya. Nanti pulang dapat HP baru lagi. Percaya nggak? Percaya, harus percaya dong. Ya. Iya kan? Oke. Ini buat Aki ya. Ya. Bilang sama teman-teman, ini buat Aki gitu. Ini teman-teman, ini buat Aki. Ikhlas. Ikhlas saya kasihkan. Oke. Ngomong-ngomong, ini apa nih? Ini tasbih buat ini Ki. Buat apaan? Ini apa namanya, wiritan. Wiridan. Iya. Oh. Coba buka. Mahal nggak belinya nih?
Murah tapi ini ilmunya yang mahal gitu. Oh, ada isinya? Enggak. Cuma kan Oh. kalau udah gini-gini terus kan buat ini kan insya Allah kan manfaat. Udahlah, kalau orang baik mah jangan banyak berpikir, Ya. berikan aja. Ya. Ini Aki minta. Ya. 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 Oke, teman-teman, tasbihnya saya ambil. Ya. Alhamdulillah saya hari ini dapat HP Vivo dan duit 200.000 beserta tasbih. Ya. Orang ini nggak bisa digendam. Masya Allah, saya baru kali ini gagal, teman-teman. Gagal total, tapi saya tayangin ya, karena saya mau suatu kesempatan itu real of the real, tanpa ada rekayasa. Jadi jangan marah ya, kalau nggak bisa digendam ya. Tetap semangat ya. Ya. Iya, maafin Aki nggak bisa gendam sampai emang ente tuh mungkin bener otaknya logika banget gitu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini ngomong-ngomong, mic-nya Aki buka dulu dah nih. Ya. 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 Aki buka dulu mic-nya. Duh, ngomong-ngomong nih, Aki mau tanya nih. Ya. Ini baju cakep nih. Beli di mana? Di toko. Di toko. Ya. Ya udah. Coba tolong buka dulu. Tolong buka dulu aja. Buka. Coba. Ini ukurannya berapa? Ukurannya kecil gitu. Ukuran apaan? Aki double XL. Nggak muat. Nggak muat. Nggak muat. Coba sini dulu. Berapa duit nih beli baju? Ya. Hampir 200 gitu. Hampir 200. Iya. Guys, 200.000 guys. Masya Allah. Ya udah. Ini Aki lebih butuh daripada jenengan. Ya. Ini Aki minta. Ya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Sekarang Aki nggak mau dianggap pencuri, oknum, jambret. Ya. Ini apa jenengan kan? Ya. Ini duit tasbih, baju kamu jenengan. Ya. Pegang. Ngomong ke kamera, teman-teman sedulur. Ini buat Aki. Saya ikhlas dan redo apa adanya, saya pulang seperti ini. Ngomong. Untuk teman-teman dari Pusat Kebatinan, ini saya kasihkan buat Aki. Saya ikhlas, ridho, nggak ada paksaan, saya pulang Dengan keadaan apa adanya nih. Ya, dalam keadaan nggak pakai baju, ikhlas lah. Saya terima ya. Ya. Aduh. Tuh, saksi ya guys. Intinya dalam konten ini Kipraja benar-benar real, jujur ya. Gitu. Dalam kegagalan saya tepak ngulur dia nggak bisa, Kipraja mohon maaf ya. Jadi Kipraja benar-benar kali ini gatot, gagal total. Maafin ya, tapi nggak kecewa dong. Nggak ya? Teman-teman nilai sendiri. Dia tergendam apa enggak? Kalian yang menilai ya. Intinya saya mau tanya, ente kegendam nggak? Enggak. Nggak bisa digendam kan? Nggak tidur. Nggak tidur. Ya kan? No. Waras sadar ya? Sadar. Sadar. Mantap teman-teman. Anda yang bisa menilai sendiri. Tapi nggak kecewa kan Maki? Nggak kecewa. Oke, sekarang ngomong edukasi sama teman-teman. Sebelum antum mau pulang ke kampung besok pagi dalam keadaan seperti ini, dengan ente nggak bisa digendap tapi ente nggak kecewa, berikan edukasi sama teman-teman. Biar teman-teman real apa enggak ilmu Aki ini. Silakan. Untuk teman-teman, ya saya kesini udah membuktikan saya belajar gendam, real of gendam yang dulu saya pelajari dari ke-1 belum bisa, saya pengen bisa lagi. Setelah 2 bulan saya kesini lagi, pengen mempelajari lagi. Dan hari ini saya puasin di sinilah selama 4 hari 3 malam. Saya pengen bener-bener membuktikan menggendam seseorang. Tapi saya sendiri nggak bisa digendam. Insya Allah besok nanti saya akan pulang ke Jawa Timur. Semoga ilmu saya bermanfaat lah. Walaupun nggak bisa digendam, nggak kecewa kan? Nggak kecewa. Rela kan pulang dengan tanpa baju, handphone, dan uang, jalan kaki dengan keadaan begini? Rela kan? Rela, ikhlas demi Aki. Oke, guys, ya kan? Jadi dalam konten kali ini jangan pernah bilang settingan. Ada settingan nggak kita nih?
Nggak ada. Nggak. Artinya dia bisa menggendam orang, tetapi Kipraja nggak bisa menggendam dia. Mohon maaf untuk para sedulur ya. Kalau Kipraja hanya punya kemampuan ya beginilah maksimal ya. Mohon maaf nih. Ya. Yang penting ente bisa gendam ya. Ya. Penting ente bisa menggendam orang. Bisa. Ya, walaupun ente nggak bisa digendam, yang penting ente bisa menggendam orang. Ya, itu. Ya. Oke kan? Ya. Oke, nggak marah kan sama Ki? Enggak. Oke, siap. Pakai dulu di sini. Oke. Teman-teman, saya tidak banyak cakap. Ya, dia tidak bisa ditidurin, tetapi Anda bisa menilai sendiri apa yang saya lakukan sama beliau tadi. Sekarang kita lakukan apa? Kaos, Ki. Kaos. Kamu tadi pakai kaos nggak? Pakai itu. Ini kok HP? Lah, ente kan nggak bisa digendam. Kok bisa baju diambil sama saya? Emang enggak. Kok bisa duitnya diambil? Kan nggak bisa digendam. Kenapa ente kasih? Enggak ngasihkan. Nggak ngasih kan? Enggak ngasihkan tadi. Tapi kan nggak bisa ditepuk, nggak bisa tidur sama saya. Tadi tidur nggak sih? Enggak, sadar. Sadar. Ya. Terus baju, saya ambil bajunya, duitnya, sadar nggak? Sadar. Sadar. Terus apa dikasih? Ya ikhlas aja. Ikhlas saja. Ikhlas pengen ngasihkan aja. Oh begitu. Tapi ya. ada berat gak di hati? Kebanyakan pengen ngasihkan gitu aja, Gak ada penolakan. Gak bisa nolak, gak bisa ngomong enggak. Padahal kalau nggak pakai baju kan nggak mungkin pulang ya. Iya. Tapi kenapa mau ngasih kan? Iya. Itu. Jadi guys, gendam itu nggak harus ditidurin. Gitu. Inilah gendam yang sebenarnya, dan inilah yang sering dipakai kejahatan oknum-oknum di jalanan. Ini yang lebih berbahaya daripada tempat tidur. Ini yang lebih mengerikan di jalanan. Motor ente hilang, mobil ente hilang, emas ente hilang, bahkan sampai bini ente bisa hilang gara-gara yang begini nih. Ini yang paling sangar. Bye-bye. Ya kan? Oke, sekarang gampang. Ya kan? Hanya orang profesional yang bisa melakukan ini. Saya tadi tempat tidur dengan level 1, dia tidak bisa tidur. Ya, tapi dengan cara sihir mantra, baru dia bisa saya perdaya, saya ambil bajunya, uangnya, duitnya. Sekarang saya akan melakukan membuat dia tidur tanpa kata, ya, tanpa tepukan. Anda lihat, perhatikan, bangun. Oke, Tayo, sini bangun. Di belakang juga, di belakang. Oke. Tapi Oh iya. Oke. Oh, kamera di situ nggak kelihatan, berarti di sini. Oke. Anda tadi nggak bisa tidur? nggak Bisa kan? nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang saya mau tanya, ya kan? Saya kan mau gendam nggak pakai ngomong nih, ya? Nggak tepuk nggak bisa tidur, ya kan? Ya. Berarti apalagi ngomong. Tapi apalagi ngomong nggak bisa tidur. Nggak. Maka saya akan mendudukkan ente tanpa tepukan dan suara. Tanpa suara. Oke. Sekarang saya mau tanya, lawan yang ngantuk apa? Tidur. Oke guys, udah kan? Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional. Makanya belajar. Jangan pantang menyerah, konsisten, prasangka baik. Itu. Kembali asa segar bugar waras. Gimana rasanya? Kayak langsung gelap gitu, berat gitu. Langsung gelap guys. Ya. Tadi tepuk gak bisa tidur. Kenapa digitu dong tidur? Ya nggak tahu, langsung tiba-tiba lap kayak semaput gitu loh, Dik. Semaput. Itu Apa aja. semaput sih baru tahu Apa baru ya, tahu. Pingsan. Pingsan lah, langsung gelap gitu aja. Oke, kalau begitu sudah puas? Puas. Oke, Anda bisa melakukan apa yang saya lakukan tadi. Bisa. Tapi dengan sering melakukan. Ya. Dan konsisten, jangan gampang menyerah, Ya. prasangka baik, terus Ya. belajar, terus dan terus Ya. mencoba. Ya. Oke? Siap. Bisa lakukan itu di rumah?
bisa. Oke, sekarang edukasi sama teman-teman bagaimana pandangan Kipraja, bagaimana ilmunya, bagaimana kepuasan Anda. Bilang sama. Oke, untuk teman-teman, satu, jangan pernah putus asa, jangan gimana ya. Kalau sudah belajar ke sini dan nggak tahu, intinya satu, silahkan nanya. Kalau emang nanya tetap nggak bisa, yang penting prasangka baik lah, mikirnya baik aja. Kalau emang tetap silahkan silaturahmi ke sini, datang ke sini, nginep kayak saya. Yang penting niat baik, apa yang dikeluhkan insya Allah dikasih tahu lah, dipelajari lah. Untuk teman-teman yang ingin, yang satu aja, yang penting jangan putus asa, yang penting satu, yang berprasangka baik lah sama guru. Insya puas ya? Sangat puas, guru. Puas ya? Puas. Anda sudah bisa menggendam orang? Sudah. Dan sekarang terasa bagaimana digendam? Ya, terasa. Dan tadi diambil pengeretan, ya, sampai tadi tanpa ditepukan dan tanpa sentuhan saya lakukan Anda, saya tertidur kan? Ya. Semuanya terjadi begitu aja. Ya. Oke guys, Anda bisa nilai sendiri bagaimana semua ini terjadi. Semuanya atas izin Allah dan konsisten prasangka baik. Begitu aja ya. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat channel Pusat Kebatinan. Bagi yang mau belajar jangan ragu, bagi yang masih belajar terus semangat. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara Rahayu.